Sotihotu Namo Buddhaya. Pertama kali terima kasih kepada Pak Sarwan yang sudah mengundang saya. Kemudian terima kasih juga kepada pembawa acara yang masih muda, semuda saya ya. Begitu juga pemimpin puja bakti dan taci kita Biduan Wihara Pluit Dharmasuka, Piau Liang ya. Suaranya merdu. Betul ini nggak muji sih, memang kenyataan ya. Empuk, enak didengar. Orang bilang bahasa Mandarin hauting. Ya. Udah Piau Liang hauting, wah berkah lah hidupnya ya. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini bersama-sama di wihara kita yang mulia ini. Dengan penuh keyakinan kepada Sang Tiratana serta ketulusan hati, telah Bapak Ibu panjatkan parita, sutta, dan gata. Semoga mendatangkan kebahagiaan bagi Bapak dan Ibu, senantiasa berkelimpahan berkah. Sadu dong. Iya gitu ya. Ini padahal udah ganti tahun lo 2023 lupa lagi aja mulu sadu ya. Yang bagus-bagus sadu jawabnya. Tuh biar masuk ya Ci. Sadu gitu ya. Kalau dikasih angpau bisa bilang kamsia. Tapi dikasih yang bagus ngomong sadu lupa mulu. Nah. Ya semoga Bapak Ibu berkelimpahan berkah, senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan Tiratana terus berbuat baik sampai akhir kehidupan. Oke, ancang lah. Topik pada hari ini mengatasi masa sulit dengan kebajikan. Ya, cukup mantap ya, menarik ya. Mengatasi masa sulit dengan kebajikan. Kenapa topik ini diambil? Bapak Ibu, kita dengar dari tahun 2022 itu sudah peringatan warning. Baik Bapak Presiden kita dan menteri-menterinya yang lain. Bahwa kita akan masuk di tahun masa sulit. Ya, tahun 2023. Nah oleh karena itu saya coba bantu nanti termasuk saya sendiri bagaimana kita mengatasi masa sulit yang disebut masa sulit tahun 2023 ini yang begitu serem dan menakutkan. Katanya ada beberapa negara yang bakal bangkrut ya. Ada beberapa negara yang bakal sulit dan susah ekonominya. Tapi negara kita semoga aja terhindar dari itu semuanya. Nah, sadu mantap. Baru satu orang. Yang satu selesai acara, selesai puja bakti ini nyamper saya ke belakang ya. Nah, saya kasih hadiah. Kita ngopi bareng. 2022 365 hari ya. 365 hari. Maka ada lagu tuh ingat nggak Bapak Ibu? Su Tiansu. Menghitung hari. Menghitung hari. 1 tahun 365 hari. 10 tahun 3650 ya. Kemudian apalagi tuh 10 tahun apa berapa tahun dia bilang tuh ya, saya lupa tuh syairnya itu. Terus kita ini menghitung hari ya. Nah, pada akhirnya nggak tahu deh apa yang kita dapat ya. Karena itu Bapak dan Ibu, sebelum dimulai dengan penghormatan pendahuluan, saya mau tanya Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini. Ini mohon dijawab dengan jujur ya. Ada nggak tahun 2022 kemarin merasa hidupnya kurang beruntung? Tahun 2022 kemarin, kalau ada angkat tangannya saya kasih resepnya untuk keluar dari penderitaan itu. Yuk, ini banyak nih. Oh, ada. Coba, oke, 1. Koko kita yang ganteng 2. Koko kita juga 2 orang doang. Boleh maju ke depan sini? Nah, saya nggak apa-apa, saya kasih resepnya nanti ya, biar kita keluar dari masalah itu. Semua, ayo kok.
Bapak, siapa namanya Koko? Krisna, duduk situ Koko. Umur berapa? Dah di bangku situ. Iya. Take umur berapa? 45. Ya. 20 berapa? Umur tadi? 22. Beda 2 tahun sama saya. Ya oke ya. Bapak Ibu, boleh kita tanya sedikit Krisna ya. Krisna, kenapa merasa kurang beruntung tahun 2022? Gagal ya. Oke. Bapak, usaha agak sulit. Oke. Jadi merasa dirinya kurang beruntung 2022 ya. Nah, disinilah Bapak Ibu, nanti kita akan kupas ya. Kok Dek Krisna sama Koko tetap duduk di depan situ ya. Mau dapat resepnya kan? Dagang laris manis, berpikir apa pengen dapat terus berhasil dengan baik ya. Saya kasih resepnya, saya bawa bukunya tebal begini. Tenang aja. Nggak ada kurang dah resep dari Guru Agung kita mah untuk sebuah keberhasilan dalam hidup kita ini. Baik ya Bapak Ibu, cuma 2 ya, yang lainnya beruntung semua dah. Betul? Untung semua ah? Tacuan lah. Hai, Antocian dong berarti ya. Lu Antocian lo. Yang paling penting sentinya Cienkang. Oke, saya. Baik Bapak Ibu, mari kita bersikap anjali. Kita awali Dhamma Desana pada hari ini dengan penghormatan pendahuluan kepada Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pancaran sinar kesucian dan kebijaksanaan Sang Tiratana senantiasa memancar kepada kami semua, yang pada hari ini kami hadir di wihara yang mulia ini, telah kami kuncarkan parita, sutta, dan gatha. Semoga kami semua senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan Tiratana. Semoga Dhamma tetap menjadi penuntun kami, dan berkahnya Sangha senantiasa mengikuti langkah kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Ya, untuk 2 koko kita ini yang ganteng-ganteng ya. Dan Bapak Ibu, kita perlu untuk menyadari bahwa sebetulnya di tahun 2022 itu nggak ada yang kurang. Nggak ada yang kurang sebetulnya. Kenapa bisa menjadi kurang beruntung? Itu gagal, ini gagal, nggak pas waktu, usaha turun. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Nah, inilah yang pertama perlu kita sadari, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini tidak mungkin tanpa sebab. Itu nomor 1. Telusuri dulu, kemudian introspeksi ke dalam diri kita. Yang kedua, sebetulnya Bapak dan Ibu sudah beruntungnya seabrek-abrek. Berarti banyak ya. Seabrek-abrek. Ini bahasa Jerman. Ada breknya. Banyak banget. Bahasa Jerman. Seabrek-abrek. Ya. Merasa kurang beruntung karena terkadang kita mengukur keberuntungan itu dari materi. Terkadang. Dan ini memang kenyataan ya Pak.
Kita selalu mengukur membandingkannya dengan materi-materi yang kita dapat. Itulah di ujung akhir tahun itu sebagian menghitung kemudian merasa kurang beruntung. Tapi kalau Bapak dan Ibu renungin baik-baik, lihat deh, duduk meditasi, itulah pentingnya meditasi. Duduk meditasi, 5 menit, 10 menit, 15 menit, renungin baik-baik, kemudian rasakan. Tarik napas, keluar napas, tarik lagi, keluar lagi. Kalau Bapak Ibu sadar, kita sadar itu semuanya, kita beruntung daripada orang lain yang gagal napas. Maka terkadang kita ngukurnya dari materi, kita bilang nggak beruntung. Tetapi kita sudah beruntung sampai hari ini 3 tahun masa pandemi. Kita lewati kok. Masih sehat, masih ganteng. Masih kurang kita beruntung. Nah, itulah terkadang kita mengukur semuanya itu dari segi materi. Kalau Bapak Ibu ukur dari segi materi, otomatis bakal kecewa. Tapi kalau kita mengukur dari apa yang kita sudah ada sampai hari ini, kita bakal bersyukur. Ban kam siapa itikong. Kita masih napas hari ini. Sehat semuanya. Ada semuanya, kagak kurang. Yang lain gagal hidup, kita masih ada sampai hari ini. Nah, inilah perlu kita waspadai oleh diri kita sendiri. Maka itu mungkin gak kita bisa mengatasi masa sulit dengan kebajikan? Banget Bapak Ibu. Sebab saya sudah membuktikan sendiri. Kemudian banyak banget contoh-contoh itu. Maka kalau kita menjadi umat Buddha, siswanya Sang Buddha, praktekkan dhamma dalam hidup kita ini. Saya jamin Bapak Ibu nggak ada yang kurang dalam hidup ini. Nggak ada yang kurang dalam hidup ini. Syaratnya praktekkan dhamma dalam hidup kita ini. Itu syaratnya. Kalau Bapak Ibu melenceng keluar dari itu, ya saya nggak tahu apa yang bisa didapat nanti. Tetapi yang jelas, kalau kita ikuti ajaran Guru Agung kita, praktekin benar-benar. Percaya deh sama saya, nggak ada yang kurang. Krishna, nggak ada yang kurang dari hidup kita ini. Kenapa bisa gagal? Kenapa bisa belum berhasil? Kenapa dagang sepi? Yang pertama tadi introspeksi, yang kedua masa karma belum nyampe. Tetapi nggak boleh stop untuk berhenti berupaya. Nggak boleh stop, nggak boleh berhenti. Harus terus jalankan. Percaya dan yakin terhadap diri kita. Bahwa kita bisa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita bisa merubah yang hitam menjadi putih. Oleh siapa? Diri kita sendiri. Karena kita ini semuanya pintar. Punya kelebihan-kelebihan dan kemampuan-kemampuan. Kalau kita ukur terus keberhasilan itu dengan materi. Dan itu belum dapat, Bapak Ibu, kita pasti kecewa. Itulah yang membuat saya dulu tuh seperti Ko Krishna ini. Ya, ambisinya luar biasa. Uber terus, cari terus itu materi duniawi ini. Dapat memang, tapi tidak happy. Betul-betul, dapat tapi nggak happy. Saya nggak bisa nikmati. Karena cara saya dulu keliru, pernah saya sampaikan di wihara kita ini juga ya. Sampai membawa saya kepada satu penderitaan. Nah, begitu saya renungin, mungkin juga usia seiring waktu berjalan ya. Ternyata kebahagiaan yang kita cari itu nggak ada di dalam materi yang kita kumpulin. Bapak Ibu percaya deh. Itulah sebabnya Sang Buddha Guru Agung kita sampaikan. Sekalipun hujan uang emas nggak akan mampu memuaskan nafsu keinginan kita yang rendah ini. Setuju ya? Sekalipun hujan uang emas, Bapak sudah punya kok apa juga. Kok Krishna juga ada kok. Masih kurang, masih kurang, masih kurang. Itu yang membuat kita menderita. Tapi kalau kita mampu dan bisa menyesuaikan kebutuhan dengan keinginan, nggak ada masalah kok hidup ini. Ya. Nah, ambil satu cerita dari kehidupan Sang Buddha Wipasi. Ini merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, kemudian mengatasi masa sulit dengan kebajikan. Ini betul-betul kisahnya nyata ini. Di zaman kehidupan Sang Buddha Wipasi. Pada satu saat. Di zamannya Sang Buddha Wipasi itu.
kebiasaan seperti yang kita lakukan pada hari ini berdana kepada Biku Sangga itu sudah ada di zaman Sang Buddha Wipasi. Dana makan mempersembahkan makanan kepada Biku Sangga. Ramai-ramai satu kota itu, termasuk para rajanya berdana makanan kepada Biku Sangga dan ada Sang Buddha Wipasi itu. Waktu persembahan makanan ini lengkap, orang-orang kaya, orang-orang yang setengah kaya, orang-orang yang kurang datang persembahkan makanan kepada Sang Buddha Wipasi dan para anggota sangga yang lainnya ini. Dalam persembahan itu ada satu macam persembahan makanan yang terbaik yang kagak ada. Kurang gitu, kurang satu macam. Dilihat-lihat apa yang kurang, ternyata yang kurang madu. Oleh para donatur makanan ini diperintahkan kepada anak buahnya, pergi cari madu. Yang raja-raja, yang pedagang itu suruh anak buahnya cari madu. Kemanapun pergi cari madu. Duit nggak ada soal. Bawa duit ini. Pergi Pak, keliling cari madu itu. Sampai ke pelosok-pelosok desa itu. Nggak ketemu itu madu. Mungkin langka itu madu waktu itu ya. Tahu begitu kita hidup di zaman hidup Sang Buddha Wipasi, kita dagang madu Pak. Kaya tuh. Nah, perjalanan nyari madu itu sampai ke pelosok-pelosok desa. Anak buah pegawai-pegawai orang-orang yang berduit ini. Gak ketemu tuh madu. Sampai perjalanan cukup siang. Udah waktu dananya makan kepada Sang Buddha Wipasi itu. Akhirnya dari satu kampung dalam hutan itu, dari dalam hutan di satu kampung itu keluar satu orang kampung, orang desa itu. Kaos oblong, sobek-sobek, celana buntung, enggak taunya dia habis nyari salang lebah madu di dalam hutan. Bawa seember Pak, yang ukuran 20 liter cat. Itu tuh ya, teng-teng itu. Keluar. Tuh, madu tuh, kata yang si ini nih. Anak buahnya si bos-bos ini nih. Tuh, madu tuh jangan-jangan disamperin. Bang, madu. Wah bener madu. Saya beli ini. Berapa duit? Si bapak yang bawa madu dalam hutan itu ngeliat ke anak buahnya si bos-bos ini nih. Berapa duit? Jual berapa ya? Ya namanya dari hutan nggak beli kan. Gratis ngambil dari pohon sarangnya itu tuh. Ya terserah deh. Berapa katanya. Wah kok terserah? Sama yang pegawainya si bos ini dibayarin 1.000 keping uang emas. Logam. 1.000 uang emas. Tuh aduh, itu kalau dihitungin Pak, 1.000 keping uang emas berapa jadi duit sekarang ini nih? Ya, itu hitung dah. Nanti dah Bapak Ibu pulang ke rumah. Pokoknya 1.000 keping uang emas. Hitung dah. Seember doang itu. Ini saya tukar dengan 1.000 keping uang emas. Kata si pegawainya orang ini. Yang bener, bercanda nih. Bener-bener 1.000 keping. Lo kasih saya semuanya. Buat apa sih? Kok sampai segitunya dibayarin 1.000 keping uang emas? Ditanya nih masih bapak yang ngambil madu di hutan ini. Masa pegawai ini ngomong, kita lagi berdana makan kepada Sang Buddha Wipasi dan Biku Sangga yang lainnya. Kurang satu macam ini, madu. Dah pengambil madu ini si bapak ini nih denger mau dana kepada Sang Buddha Wipasi. Akhirnya dia stop tuh, nggak jadi dijual sama dia. Mau dana kepada Sang Buddha Wipasi? Iya. Oh kalau gitu saya nggak jual. Dia bilang. Loh tadi sudah mau dibayarin 1.000 keping uang emas. Saya nggak jual. Saya mau dana sendiri kepada Sang Buddha Wipasi dan para Biku Sangga yang lainnya. Saya mau dana sendiri, dia bilang. Akhirnya nggak jual tuh Bapak Ibu. Dibawa seember ke kota, kemudian dia dana madu itu kepada Sang Buddha Wipasi dan para Biku Sangga yang lainnya. Coba Bapak Ibu ya, kita gambarin deh. 1.000 keping uang emas kalau zaman sekarang nih. Boro-boro 1.000 keping uang emas dibayarin cetiau aja. Kita buru-buru jual tuh. Karena kan zaman sekarang ini, mungkin zaman dulu orangnya kurang doyan duit kali ya. Kalau sekarang kan melek mata duit, mau merem duit, ngigo duit, apa duit. Itu bergerak dikit, ada duitnya kagak.
Jalan ke depan ada duitnya enggak? Ada sangunya enggak? Ada ongkosnya enggak? Tanya semua duitnya. Singkat cerita dia dana Bapak Ibu ke Sang Buddha Wipasi ini. Nah, begitu ya dia dana madu itu semuanya kepada Sang Buddha Wipasi, girang hatinya. Senang banget. Dia pulang ke rumah, nggak bawa madu, nggak bawa apa-apa. Tetapi dia sudah tanam satu kebajikan yang luar biasa. Meninggal dia, si bapak pencari madu ini lahir di alam dewa. Menjadi dewa, itu kalau Bapak Ibu pernah dengar di alam dewa sama alam manusia, perbedaannya berapa tahun alam dewa? Ayo, ingat kagak? 1 jam alam manusia, alam dewa, 100 tahun. Tuh, 100 tahun. 500 tahun di alam dewa itu, ini alam manusia 1 jam. Maka kan pendengar nggak cerita. Waktu dewa meninggal di alam dewa, lahir di alam manusia, 100 tahun umurnya, begitu dia meninggal, temannya baru merasakan 1 hari. Kemana aja lu? Kok baru nongol? Tadi saya kecemplung di alam manusia, 100 tahun lamanya. Di sini baru satu hari. Coba Bapak Ibu bayangin itu ya. Nah, dan penjual madu ini lahirnya beribu-ribu kali di alam dewa. Meninggal lagi, lahir lagi alam dewa. Meninggal lagi, lahir lagi di alam dewa. Coba itu Bapak Ibu bayangin. Dengan kebajikan seember madu itu, dia bisa mengatasi masa sulitnya dan dia lahir di alam dewa beribu-ribu kali. Kenyang barangkali lahir di alam dewa, begitu meninggal lagi lahirnya di alam manusia. Pas kebetulan lahir di alam manusia itu di zamannya guru agung kita, Sang Buddha Gautama. Nah, begitu lahir di alam manusia, dia tertarik barangkali dengan ajaran guru agung kita. Dia belajar dengan sungguh-sungguh. Pada satu waktu belajarnya itu sudah cukup matang, dia bertekad yang kuat menjadi biku. Maka dia masuk dalam kebikuan. Menjadi biku, itulah dia diberi nama Siwali. Maka Bapak Ibu bisa lihat, 1 ember doang beribu-ribu kali kelahiran di alam dewa. Kemudian di alam manusia itu kebajikannya masih berbuah. Ya, kebajikannya masih berbuah menjadi umat Buddha, siswanya guru agung kita, dan menjadi Bante Siwali. Kemanapun Bante Siwali pergi, pindah patah, penuh terus enggak patahnya. Pernah dengar kan ceritanya? Kemana dia pergi, patahnya itu enggak pernah kosong. Maka para biku yang lainnya itu ngomonglah kepada guru agung kita. Itu Siwali luar biasa ya. Tiap-tiap pindah patah kagak pernah kosong patahnya. Ada terus isinya. Bener-bener pakai ilmu pelet. Apa tuh? Nah kalau zaman sekarang kan jelek aja, negatif aja kan. Orang toko dagangnya laris saja katanya berguru di mana, pakai ilmu apa, pakai pelet lah, pakai pesugihan segala macam. Tanya nih murid-muridnya Sang Buddha kepada guru agung kita. Gata-gata, Bante, kenapa sih Siwali itu kok tiap pindah patah? Patahnya penuh melulu, nggak pernah kosong. Maka Sang Buddha dengan kekuatan abinya mata batinnya itu melihat. Ternyata itu penyebabnya. Di zaman kehidupan yang lalu itu, zaman Sang Buddha Wipasi, dia dana madu kepada Sang Buddha Wipasi. Dan kebajikannya itu nggak cuma 1 kali. Nah inilah Bapak Ibu ya. Coba kalau kita paham ini semuanya. Makanya untuk melakukan perbuatan baik, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu untuk melakukan perbuatan baik. Kalau begitu mulai besok apapun yang ada di rumah saya danain semua kepada orang lain. Itu namanya oon. Nggak boleh dong. Gitu. Ya bijaksana mau semua ambil, ada barang apa dijualin buat berdana. Itu waduh, kalau bahasa Perancis bilang PA. Dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati kita dan keyakinan kita. Berdana pada waktu yang tepat. Pada saatnya yang tepat, tempatnya tepat, dana Bapak Ibu akan bermanfaat dengan baik. Nah ternyata mengatasi masa sulit itu nggak susah-susah. Banyak orang takut nih
Masuk 2023, waduh bagaimana, waduh bagaimana, waduh bagaimana. Jangan pusing. Sepanjang Bapak Ibu mau berupaya dengan keras. Percaya dengan diri sendiri, kemudian daya upayanya yang benar, mata pencarinya yang benar. Kan ada di Jalan Mulia berunsur 8. No? Itulah saya bilang Bapak Ibu, kalau kita ikutin itu, nggak ada yang kurang dari hidup kita ini. Nah ternyata luar biasa ya. Kebajikan itu dapat mengatasi masa sulit. Tetapi Bapak Ibu harus tulus. Syaratnya harus tulus dan punya keyakinan yang baik. Ada lagi nih, viral beberapa, baru kemarin nih. Kalau Bapak Ibu juga pasti dapat kali. Tukang beca yang dari Surabaya, dapat gak videonya itu? Kalau nggak dapat sini, kalau ada grup umat Wihara Pluit Dharmasuka saya kirimin nanti. Itu dapat dari agama tetangga kita, Muslim. Dia share tuh, cakep banget. Jangan lihat soal agamanya, tetapi maknanya, manfaat dari video itu. Di Surabaya itu ada tukang beca. Bapak Ibu, ini kisah nyata lagi nih, benar-benar kejadian. Tukang beca itu berapa sih satu hari penghasilannya? Ngegenjot beca itu. Apalagi zaman sekarang mah sudah nge-Grab banyak ya, Gojek banyak toh. Tinggal aplikasi, datang dijemput, sampai depan pintu diantar. Kalau beca berapa lah? Ngegues itu, ceban-noban dah. Goban dah paling kuat. Dapat cepeceng, pegel dia kan. Ngegenjotin beca mulu. Coba 100.000 satu hari bu. Jarang dah tukang beca dapat cepeceng. Ngeguesin mulu kayak begitu kan. Tukang beca ini semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Niatnya juga luar biasa. Dia ngomong ke temennya. Gua kepengen naik haji. Kata temannya tukang beca yang lain. Ngimpi lu. Sampai mati lu kagak bakal bisa naik haji. Cuman tukang beca. Satu hari ngumpulin saban, goban. Belum buat anak bini di rumah kan. Belum buat biaya hidupnya. Mungkin kagak Bapak Ibu? Coba kalau kita pakai logika deh. Dengan penghasilan tukang beca kayak gitu pengen naik haji. Impiannya luar biasa. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Secara apa namanya realita dari penghasilannya itu. Nggak mungkin. Terus tekadnya kuat. Semangatnya juga gigih dan kuat. Dia ngomong ke temannya. Mulai sekarang saya akan melakukan kebajikan. Berbuat baik. Tiap Jumat. Sholat Jumat. Saya narik beca. Yang naik beca saya. Nggak usah bayar. Ah itu kebajikan bukan? Kebajikan. Mulai hari itu Bapak Ibu. Ini kisahnya nyata. Nanti saya bagi videonya. Setiap Jumat orang naik beca dia. Turun dari itu nggak bayar. Nggak usah bayar. Gratis. Terus dia lakukan itu. Satu hari. Ada satu pengusaha. Mobilnya mogok. Nah ini makanya tuh. Kalau di dalam agama Buddha kita ya. Nggak ada kebenaran. Nggak ada kebetulan. Nggak ada pengujian, nggak ada pencobaan. Semua karena kita punya perbuatan. Perbuatan Bapak Ibu baik, hasilnya baik. Perbuatan Bapak Ibu nggak baik, hasilnya nggak baik. Nah, yang ngeberesin siapa? Kita sendiri. Tak? Kalau saya dulu keliru, sekarang aja udah jadi pandita begini. Baru lempeng. Dulu belok saya Pak. Iya, belok dulu saya pengen kaya aja. Pernah nggak Pak ya saya cerita di sini ya? Pakai mandi sumur 7 lah segala buang dalam mana apa semua. Menderita tengah malam jam 12 menggigil di gunung kita begini nih. Pengen kaya. Coba bayangin itu. Kan bukannya. Iya bener. Kok tahu tuh? Berarti ini langganan pacet nih. Kalau ibu-ibu mandi di sana yang pengen dapat jodoh. Segala berongkosnya dibuangin. Rugi tahu. Beli lagi tuh. Saya dulu begitu, Pak, waktu saya dagang itu. Tiap malam Jumat Kliwon tuh. Tapi keliru. Kalau Bante Asin nggak mengajarkan seperti itu. Nggak seperti itu. Nanti saya ulang lagi cerita itu ya. Nah, tukang beca ini melakukan kebajikan Bapak Ibu. Nggak sebulan, nggak 2 bulan. Lama dia lakukan itu. Dan satu waktu ada pengusaha ini mobilnya mogok. Naik beca si Bapak itu diantar ke kantor. Sampai di kantornya turunlah si pengusaha. Berapa Bang? Gratis Pak. Hah? Yang benar gratis. Dia bilang begitu.
gratis. Saya punya tekad. Setiap Jumat, semua penumpang saya gratisin. Nggak bayar, dia bilang gitu. Wah, luar biasa nih dalam pikiran si bapak itu ya. Waktu berlalu, tertarik dengan kemurahan hati dan tekadnya si abang beca ini nih. Maka si bos tadi ngomong ke karyawannya, kemarin saya naik beca di ujung sono di pengkolan situ. Coba tolong panggil dia lagi kemari. Saya pengen tahu. Panggil tukang becanya, datang ke kantornya. Begitu nyampe kantornya, ngadep si bosnya ini. Bos tanya, Bapak tiap Jumat menggratiskan semua penumpang Bapak. Tujuannya apa? Dia bilang begitu. Tujuannya apa? Itu sudah tekad saya Pak. Dia bilang. Saya kepingin naik haji dengan berbuat baik. Mana tahu bahasa dia ya. Sang pencipta itu melihat dan mendengar. Kemudian mengabulkan permintaan saya. Bapak ini si bos ini ngomong ke si tukang beca. Saya mau kasih hadiah Bapak. Dalam pikiran si abang beca mah paling sembako. Iya paling sembako. Ya baju deh. Baju, ya, sepatu, dah, celana lah itu dalam pikirannya. Di luar dugaan itu, si bapak ini saya kasih hadiah bapak naik haji. Nah ini bapak ibu, dari kebajikan yang dilakukan setulus mungkin, keyakinan dia kuat, maka dia bisa melewati masa sulit yang gak mungkin menjadi mungkin. Ini kisahnya nyata. Maka si bapak itu naik haji karena kebajikannya yang dia timbun. Secara logika kita pikir gak mungkin, karena tukang beca. Tidak mungkin dah. Nah, tetapi kebajikan itu yang membuat dia bisa mungkin untuk berangkat naik haji. Dan ini terbukti dengan kebajikan yang dia lakukan, dengan ketulusan hati dan kesungguhan hati dia. Nah, oleh karena itu, untuk kau Kristen dan Bapak, jangan pernah berhenti untuk berupaya dengan keras. Tapi lempeng ya, jangan kayak saya. Tuh bengkok sedikit begitu. Menderita, betul-betul menderita itu waktu ya. Nah, kemudian kisahnya yang lainnya lagi. Ada lagi nih. Ya. Satu waktu nih. Ini diri saya sendiri. Saya pernah cerita belum di sini ya. Ini diri saya sendiri. Ini kejadiannya baru 2 bulan yang lalu. Saya berangkat pelayanan di Tanjung Lesung itu. Wihara Pusdiklat yang saya bangun itu. Habis pulang ceramah. Dalam satu mobil yang ngantar saya umat juga. Dia cerita. Mamahnya sakit. Dia ceritain. Sakitnya itu mirip dengan orang kena COVID. Mirip banget. Tenggorokannya kering. Kemudian penciumannya hilang. Selera makannya hilang. Badannya ngerentak semuanya. Saya udah kayak dokter. Saya ngomong ke dia namanya Hendra. Itu mama kamu pasti kena COVID. Saya bilang. Nah udah sekarang telepon dia. Suruh minum obat. Dikit-dikit kan tahu. Sebab kan adik saya dokter Indra kan dokter ya. Jadi kokonya dikit-dikit ketepak juga lah. Nah, cuma obat saya obat warung. Kasih dia minum Sanmol. Paracetamol. Yang 500 mili. Hantem 4 jam 1 kali. Kemudian obat batuk. Nggak batuk, mau kasih obat batuk. Udah kayak dokter spesialis ya. Nah, kasih obat batuk. Kemudian vitamin nih. Jangan lupa. Vitamin C, vitamin D, vitamin Z. Telepon ke rumahnya. Dia ngomong sama istrinya. Ada nggak vitamin? Ada nih. Ini panggil suaminya papi. Keren ya. Panggil papi, panggil mami. Padahal masih makan jengkol. Ada pi. Cuma satu yang kagak ada. Vitamin zinc. Dia suruh adanya ditelepon adanya. Muter cari Tanggerang itu. Kagak ada pak. Vitamin zinc kosong itu. Nah, saya di rumah punya. Sebab saya punya stok. Saya juga dikasih sama umat. Mereknya nggak tanggung-tanggung. Keren. Morris. Tahu Morris? Oh itu obat mahal ya. Gini-gini juga makan vitamin mahal saya mah. Tenang Dra. Saya di rumah punya vitamin zinc. Saya telepon ke rumah istri saya bilangin. Si Hendra mumpung inget nih bungkusin vitamin zinc itu. Kasih dia 12 biji. Saya punya 1 botol isinya cepek. Kasih dia 12 biji. Cukup kok. Dia bilang 12 biji cukup. 1 hari 1. Saya bilang coba dulu. Kasih dia 1 hari 1. Itu pagi hari. Sampai di rumah, itu jam 2 malam, saya dari Labuan itu jam 2 malam sampai di rumah. Hendra jangan lupa nih, bawa pulang. Dan Bapak Ibu kebajikan itu. Betul-betul luar biasa. Ini saya nggak musyawarah. Di atas saya ini guru agung kita. Besok jam 1 pagi, jam 1 siang.
Itu datang penggantinya 3 botol dengan merek yang sama. Coba itu luar biasa nggak Bapak Ibu? Ini fakta. Sebab saya lewati, saya ngomong ke istri saya. Lihat tuh mah. Kebajikan yang kita lakukan dengan ketulusan hati. Ngasih 12 biji, datangnya sampai biji. Bapak Ibu, luar biasa nggak? Ini saya kesekian kali loh. Ceramah loh, yang bagus-bagus saya semangat nggak ditepokin loh. 2023 loh ini loh, masih juga nggak bisa juga. Ya. Ngasih 12 biji, dapat 300. Saya tunjukin, saya kasih tahu istri saya. Tuh, luar biasanya kebajikan dilakukan dengan ketulusan hati dan keyakinan kita. Begitu cepat berbuahnya. Yang kedua yang saya rasain lagi. Pembangunan pusdiklat itu tinggal 20%. Ciennya sudah nggak ada. Masih ada 800 juta. Membutuhkan duit lagi. Lantai belum pasang, kusen pintu jendela belum pasang. Yang lain anggota saya di sana sudah khawatir, Pak. Romo, mungkin nggak nih bisa beres. Tenang, saya bilang. Sepanjang kita punya keyakinan terhadap tirat tanah. Sepanjang kita tulus, sepanjang kita jujur, sepanjang kita lempeng. Bapak Ibu percaya nggak? Para dewata membantu. Ini nggak bercanda ini. Benar-benar kejadian dan nyata. Dan itu, saya ngobrol sama umat saya di Damar Amsi itu. Coba ya Romo ya, nanti saya ngomong ke saya punya adik ya. Mungkin dia bisa bantu. Ini fakta dan nyata. Seperak pun gak kurang dari yang saya butuhkan 800 juta. Romo, kabar gembira. Adik saya bilang dia semua. Waduh. Coba Bapak Ibu. Nah, ini satu baru satu. Juga dikasih kode. Oleh karena itu, mengatasi masa sulit dengan kebajikan sangat mungkin. Sangat mungkin. Tetapi Bapak Ibu nggak boleh punya satu pamrih yang gede. Apa kata Romo Sumedo? Saya lagi masa sulit, saya menanam kebajikan dan sebanyak-banyaknya. Semoga saya bisa melewati masa sulit ini. Nah, itu nanti akan berkurang. Tetap akan dapat karma baiknya, perbuatan baiknya. Tetapi karena Bapak Ibu melakukannya, ada sedikit tujuan-tujuan itu. Maka nanti akan berkurang hasilnya. Lakukan kebajikan itu pada waktunya yang tepat, contoh yang tepat. Begitu Bapak Ibu melihat orang membutuhkan bantuan, bantu sebisa mungkin, sekuat mungkin, semampu kita. Tidak boleh kita paksakan. Kalau Bapak Ibu paksain, nanti hasilnya menjadi nggak sempurna. Yang kedua, yang ketiga contohnya. Ada lagi video yang viral. Nonton nggak? Hotman Paris pengacara yang kondang. Hebat dah. Punya duit banyak nggak dia? Buset, 7 turunan kagak habis itu. Emasnya segede-gede apa, di sini jarinya aja kalah gede. Gitu? Buah gede-gede kayak bangannya. Belum dia punya kalungnya. Itu kalau saya pakai kepala saya bisa nunduk begini tuh. Iya. Kekayaannya Pak, itu nggak tahu kayak gimana. Kan videonya viral ya. Dia bilang apa? Ketenaran dia, duit dia, popularitas dia begitu luar biasa. Terus dia bilang apa? Di mana bahagia itu? Nonton tak? Dia sampai cari bahagia itu nggak ada, dia bilang. Ternyata materi yang dia banyak itu yang dia miliki nggak bisa bikin dia bahagia. Serem ya Bapak Ibu ya. Nah, bukan berarti kita nggak boleh memiliki materi, boleh. Tapi pergunakan itu dengan baik. Akhirnya si Hotman Paris bilang apa? Saya kayaknya nih apa mungkin harus ke Thailand. Jadi biksu, dia bilang gitu ya. Setelah jadi biksu saya berbulan-bulan di situ. Mungkin saya dapat kebahagiaan. Ini terbukti Bapak. Kekayaan yang merupakan materi duniawi ini belum tentu membuat kita bahagia. Tata Gata Guru Agung kita juga sampaikan. Harta kekayaan yang berupa materi di dunia ini memang terkesan sesaat memberikan kebahagiaan terhadap kita. Tetapi lebih menyulitkanmu di kemudian hari. Benar. Punya duit banyak, khawatir. Enggak punya duit, khawatir. Ya, punya sedikit, juga bingung. Nah ini, kenapa dia menjadi begitu? Sebab dia enggak bersyukur atas yang dia punya.
Sebab dia nggak bersyukur apa yang sudah dapatkan sampai sekarang ini. Kebahagiaan, keberhasilan yang sesungguhnya yang dia dapat, yang dia sudah miliki adalah di saat badan dia masih sehat dan mempunyai kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Begitu luar biasa ya, Bapak dan Ibu, kebajikan itu akan dapat mengatasi masa sulit yang kita hadapi. Nah, kemudian ada lagi nih, saya sampai catat nih, takut kelupaan ya. Nah, di dalam hal berbuat baik, banyak orang menghitung. Banyak orang menghitung. Kasih segini balikannya berapa. Kasih segini balikannya berapa. Tapi kalau Bapak Ibu mulai melonggarkan, maka Bapak Ibu akan mendapatkannya longgar juga. Tapi kalau kita mulai kencang begini, yang Bapak Ibu dapetinnya akan kencang dan sedikit. Nanti dipraktekkan ya pulang ke rumah ya. Dengan tangan terbuka begini, melonggarkan, melepas, Bapak Ibu ambil sesuatu apapun, dapatnya pasti banyak. Tapi dengan cara kita begini kencang, dapatnya akan sedikit. Itulah sebabnya Sang Buddha mengajarkan kepada kita, berupayalah untuk dapat melepas. Nah tadi tidak boleh kita gegabah dan sembarangan. Apapun yang ada di rumah, ayo dibagi-bagiin semuanya. Ya keliru ya Pak. Pergunakan dengan baik agar bermanfaat bagi siapapun juga. Menjelang Xinjia beberapa minggu lagi dah. Nah, Bapak Ibu yang memiliki kelebihan boleh berbagi terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemarin ada juga satu komunitas namanya Yayasan Umat Peduli Kebangsaan. Udah nanya-nanya sana sini. Saya bilang coba tengok saudara-saudara kita yang tenggelam di bawah kolong tol jembatan. Itu saya lupa di daerah mana itu. Pernah di video itu. Itu kasihan banget itu Pak ngelihatnya. Itu tongin semua itu. Saya bilang coba bantu ke situ. Mereka sudah survei, ternyata betul ada. Dan jumlahnya nggak sedikit, cukup banyak. Nah, nanti kita berbagi, sana kumpulkan dana, kita bantu mereka. Begitupun Bapak Ibu. Yang hadir pada malam hari ini kita bisa berbagi, kita bagi. Agar teman saudara-saudara kita mampu dan bisa mengikuti perayaan Xinjia nanti. Gak usah banyak, sedikit tulus, sedikit ikhlas. Pemberian Bapak Ibu akan bermanfaat bagi si pemberi dan si penerima. Kebahagiaan kita di saat kita memberi, itu merupakan satu keberuntungan untuk kita. Ya, nah oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Karena kebajikan itu dapat mengatasi masa sulit. Masa sulit bisa teratasi oleh kebajikan yang kita lakukan. Kuncinya ketulusan hati dan keyakinan kita. Yang ketiga, harus percaya diri kita bahwa kita mampu dan bisa. Orang chosen ini, orang dagang, kan cuma dua. Dia punya risiko Pak. Ya, cuma dua risikonya. Apa dua itu? Enggak untung, rugi. Ada enggak orang dagang itu untung terus? Enggak ada. Ada enggak orang dagang itu rugi terus? Enggak ada. Saatnya untung, jangan lupa. Karena muter kayak roda. Anak saya sendiri, ini kasih contoh. Anak saya sendiri. Namanya Victor. Kerja. Satu perusahaan cukup maju. Gajinya lumayan. Cukup buat biaya rumah tangganya. Anak muda. Umur sekarang sudah 30-an. 35-an. 34 lah. Ya. Kalau kerja begini terus, kurang. Dia bilang pendapatannya. Oke, usaha. Dia usaha karena anaknya semangat ya. Nah, sambil kerja, sambil usaha, jual beli mobil bekas ya. Rajin banget anaknya ini, luar biasa. Saya pujilah anak saya itu ya. Kayak papanya. Cuman dia melempeng, papanya bengkok dulu. Nah, dia sampai sekarang enak, dulu papanya menderita. Nah, tapi saya nggak bilang saya nggak beruntung. Krista ya, saya merasa bahagia sampai sekarang ini. Saya merasa saya beruntung banget. Apa keberuntungan yang saya rasakan? Saya menjadi umat Buddha. Yang kedua, saya terus melakukan kebajikan.
Yang ketiga, saya praktekkan dhamma dalam hidup ini. Maka tadi, ini benar-benar nyata dan fakta. Nggak ada yang kurang dari hidup saya, Pak. Semuanya beres, semuanya tertutupi, semuanya teratasi. Sampai detik ini, nggak ada yang kurang. Victor usaha, rajin, semangat. Mobilnya banyak ya. Mobil dia beli itu, taruh di showroomnya, dia join sama temannya. Ya. Satu waktu ngeluh, Pak, mau ngomong, ada apa? Ini udah 1 bulan nih. Mobil di showroom keluarnya sedikit banget. Oh, jadi gimana? Bacain parita, Pak. Emang saya dukun. Ya, dikira bapaknya dukun, coba itu, Pak. Oke, saya bilang. Ada berapa yang mobil yang belum keluar lagi masih di showroom itu? Ya, banyak sekali sih, enggak lah katanya ya. Ada blend van itu mungkin ada 10 ya. Kemudian mobil yang lainnya tadi itu. Ya udah. Besok datang kemari dah. Ambil air paritanya. Hah? Baca juga. Kasih sugesti, ya toh. Mana tahu begitu selesai kepret langsung ada yang beli kan, manjur bapaknya. Datang malam-malam ke rumah saya kasih ceramah dhamma. Dari kita semuanya ini sudah jelas, Pak. Sang Buddha sampaikan kita mewarisi karma kita sendiri. Setuju ya Bapak Ibu ya? Baik ataupun buruk yang kita dapatkan itu akibat dari perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik yang banyak, maka dapatnya yang baik-baik. Kalau kita berbuat buruk yang banyak, maka dapatnya banyak-banyak yang buruk. Di saat dia berbuat baik, nggak tertutup kemungkinan karma buruk muncul. Setuju ya? Nggak tertutup karma buruk muncul. Nah, saya bilang dia, orang dagang itu cuma 2 seperti engkau tadi saya bilang. Ada 2 yang dihadapi. Nggak untung, rugi. Tapi Pak, teman aku kok ramai banget. Betul. Beda kondisi karma. Gitu Pak. Beda kondisi karma. Nggak bisa samain. Kenapa kamu sama dagang mobil, dia sama dagang mobil, dia ramai, kamu sepi. Tugasnya satu sekarang. Introspeksi ke dalam diri kita, lihat dulu showroom ini. Bagaimana kelengkapan mobilnya, bagaimana dagangnya, bagaimana harganya. Ya. Nah, itu lihat dulu yang pertama yang nyata. Yang kedua, kalau memang masih sepi juga, lihat ke dalam diri sekarang. Waktu ramai-ramainya tempo hari, terpikir nggak untuk melakukan kebajikan? Maka di dalam hidup ini, ada yang namanya berbuah, kemudian jangan sampai buah yang kita ambil ini tuh nggak berbuah lagi. Itulah sebabnya kita harus tanam lagi. Kan gitu? Kalau kita panenin terus kita kagak tanam lagi, ini habis dipanen, ini nggak ditanam. Mau ambil yang mana? Makanya saya bilang ke anak saya, oleh karena itu, panggilnya Titi kan ada atasnya cecenya tuh. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Perbuatan baik itu bukan diukur dari gede kecilnya kamu berbuat baik, tapi ketulusan hatimu. Berbuat baik, tanam lagi, panen, tanam lagi, ini berbuah, tumbuh, ini diambil, ini numbuh lagi, ditanam lagi. Yang kedua, saya bilang dia ya, kalau kamu melakukan kebajikan, takarannya dilihat. Kalau takarannya kecil, gelasnya kecil, ya hasilnya segelas gitu. Tapi kalau gede lagi, nah ini jangan salah paham ya. Kalau gitu jumlahnya harus gede dong Romo. Kagak. Keyakinan dan ketulusan hati. 1 minggu berapa hari? 7. Kita cari duit dari hari Senin sampai Jumat. Sabtu libur tuh. Sabtu libur. Kalau anak saya jalan terus dia. Namanya showroom mobil kan. Minggu tambah rame Pak. Lagi rame-ramenya tadi showroom mobilnya nggak pernah berhenti, Pak. Begitu nggak pernah berhenti, rame tuh hasilnya tuh. Dia berhenti nggak kebajikan? Karena di sono terus kan? Ada nggak waktu dia untuk ke wihara? Nggak ada. Kalaupun ada sayang sih. Pasti dia ngomong sayang nih, mumpung lagi rame-ramenya, mumpung lagi. Nggak boleh. Menanam kebajikan itu nggak boleh dicedah, Bapak Ibu. Dan ini terbukti lagi nih. Tadi yang antar saya itu yang mana Hendra itu. Waktu dia di Labuan itu kontrak di sana. Setiap puja bakti, setiap kebaktian jemput saya di Jakarta. Antar ke sana, selesai ceramah, bawa lagi ke Jakarta, dia balik lagi ke Labuan. Coba itu ya. Dari sana berangkat jam 8 pagi, nyampe Jakarta jam 12, jam 1.
Perjalanan cukup jauh, ya. Jemput saya, bawa ke sana, sampai sana sudah sore. Saya ceramah jam 10, jam setengah 11 baru pulang, antar lagi ke Jakarta. Itu nyampainya sekitar jam 3, jam 4 subuh. Balik lagi ke Labuan, nyampainya pagi. Ini orang nggak hitung-hitungan. Kasih bensin nggak mau. Ya, selalu saya mau berbuat baik, Romo, dia bilang. Saya mau nanam kebajikan. Tanam kebajikan, Bapak Ibu. Ini fakta loh. Ya. Upaya usahanya berhasil dengan baik. Wah, itu kayak roket. Naik terus. Begitu naik sampai satu titik yang tertingginya ini, merasa bangga enggak? Apa yang kamu dapat dari kebajikan yang kamu timbul? Sampai sudah tinggi, merasa mantep, hebat. Dia bilang gini, Romo izin ya, saya mau istirahat dulu untuk ngantar jemput Romo. Saya mau fokus, usaha lagi bagus-bagusnya nih Romo. Dia bilang gitu. Saya sih nggak bilang, jangan Ra, enggak. Ini biar tahu dulu bagaimana hasilnya nanti ya. Jeda Pak, itu stop dia betul-betul. Akhirnya ada orang Labuan lagi yang antar jemput saya. Orang lain lagi. Ya. Namanya si Agus. Antar jemput saya lagi. Waktu dia stop itu seiring waktu berlalu. Upaya dia itu juga ikut stop. Dan ini betul-betul nyata. Bapak Ibu. Ya. Begitu stop dia ngadep lagi ke saya. Romo. Kayaknya Hendra harus berbuat baik lagi. Nah itulah baru saya ngomong sama dia. Hendra berbuat baik itu ndak boleh dijeda. Kalau kita jeda juga hasilnya. Maka tadi yang sudah ditanam, dia berbuah, buahnya kita nikmati, nggak ada tanam lagi. Mana lagi yang tumbuh? Nggak ada kan? Lihat dari pengalaman ini, saya pribadi nggak pernah berhenti mau melakukan perbuatan baik. Saya timbun terus kebajikan itu karena saya sudah merasakan. Dan maaf Bapak Ibu bukan kesohor sih, selama pandemi berlalu, saya nggak pernah sakit. Kalaupun sakit 3 hari selesai. Amit-amit sih. Nggak kayak orang-orang itu sampai masuk rumah sakit. Nggak ada. Dan sedangkan lagi rame-rame serem-seremnya itu. Saya nggak pernah berhenti untuk berbagi. Bapak Ibu boleh tanya di Damar Ramsi itu. Ini sampai istri saya tuh. Ini memang pahlawan kesiangan. Makanya berbuat baik itu kagak gampang. Ya, ada aja yang ngomong. Tapi kalau kita percaya, kita ngerti, kita yakin, kita nggak akan berhenti untuk berbuat baik. Terus jalan perbuatan baik. Terus timbun kebajikan itu. Dan sampai detik ini. Dalam hidup saya yang ada yang kurang sedikit apapun juga. Nah oleh karena itu, Bapak dan Ibu, percayalah terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, rubahlah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang ketiga, jangan terlalu khawatir. Dengan apa yang kita dengar, 2023 adalah tahun masa sulit. Semakin Bapak Ibu khawatir, keadaannya semakin jelek. Setuju? Semakin Bapak Ibu mampu dan percaya diri sendiri, sejelek apapun itu juga, kita bisa berubahnya menjadi baik. Oleh siapa? Oleh diri kita. Kalau dulu saya pasti cari tiap tutup tahun Pak. Ada orang yang bisa loktung, kita cari tuh. Ya. Banyak banget. Ada yang kata orang loktung itu, ini taruh di pintu, tempel. Ini di pintu kamar, tempel. Ini pulang ke rumah dibakar, airnya diminum. Bukannya pingsan, batuk. Ya kan kertas dibakar. Nah, baik, buruk, berhasil, dan gagal. Tergantung kita. Maka Dhammapada ini Sang Buddha sampaikan, dirimu adalah pelindung dirimu sendiri. Setuju ya Bapak Ibu? Diri kita adalah pelindung diri kita sendiri. Kita yang menentukan mau berhasil atau gagal. Bukan orang lain. Dan kalau kata Andri Wongso bilang, sukses itu milik semua orang. Tapi dia bisa dapat berhasil kalau kita mau upayakan. Maka dalam kata-kata bijak bilang gini, di dunia ini nggak ada yang gratis. Setuju ya? Di dunia ini nggak ada yang gratis. Keberhasilan, kesuksesan harus diperjuangkan. Dengan gigih, dengan semangat. Dengan keyakinan kita, dengan ketulusan hati kita. Nah, kalau melakukan kebajikan jangan selalu dihitung. Ya, kapan dia berbuah, apa hasilnya nanti. Timbun terus. Bapak Ibu percayalah. Nggak ada satu kebajikan sekecil apapun yang dilakukan itu tidak berbuah.
Dah. Nggak ada kebajikan sekecil apapun yang Bapak Ibu timbun lakukan dia tidak berbuat. Tak ada. Pada waktunya matang dia berbuah dengan baik. Begitu juga kebalikannya. Perbuatan yang nggak baik yang kita lakukan jangan anggap itu nggak berbuah. Dia tinggal tunggu masalah waktu. Setuju ya? Tinggal tunggu masalah waktu. Kejadian yang kita lihat masih hangat beritanya. Bapak Sambo. Nah, kaya enggak? Buset lah 7 turunan nggak habis tuh duitnya tuh. Tapi masih merasa kurang. Itu ngedorong dia, ngegiring dia untuk melakukan hal-hal yang nggak baik. Pada akhirnya matang nggak perbuatan yang nggak baiknya itu. Matang apa yang terjadi? Sekalipun banyak uangnya, dia nggak bisa nikmati. Setuju ya? Kalaupun dia nanti bisa keluar dan terbebas, dia mau naik kapal terbang, naik helikopter, naik mobil mewah, nggak ada yang bisa dibanggain. Hah? Karena dapatnya dari itu. Dari hasil yang kurang baik. Tapi Bapak Ibu, kerja dari pagi sampai sore. Dengan semangat, dengan gigih. Mobil belum kebeli, motor belum kebeli, naik angkot. Happy tak? Dan yang naik angkot itu orang kaya, bukan orang miskin. Justru orang yang punya mobil itu sebetulnya nggak sekaya orang naik angkot. Orang naik angkot itu satu hari bisa ganti mobil 3 kali. Ya? Dan sopirnya berpuluh-puluh. Tinggal naik telunjuk, minggir sopirnya. Naik, turun di depan, nggak bilang bang minggir, ketok kaca, sopir nurut, ngerti minggir. Kasih duit, melepas, tidak melekat, kasih orang lain pakai. Ayo. Begitu ya. Nah, itu umat Buddha yang bisa melepas. Dia nggak mau ngungkungin sendiri. Kasih orang lain lagi pakai. Ganti lagi yang warna hijau sampai Kalideres. Kalideres ganti lagi hijau kuning sampai Kota Bumi. 3 kali Bapak Ibu. Coba. Apa dia nggak hebat ya Pak? Nah, jangan minder, jangan kecil hati. Yang sudah kita punya, kita syukuri. Yang sudah kita miliki, kita syukuri. Belum dapat, jangan diuber-uber. Kalau memang bukan milik kita, kita nggak bakal dapat ya. Kalau itu milik kita, luar biasa. Bapak Ibu lakukan sedikit aja berhasil dengan baik. Contoh yang kayak saya pusdiklat itu, di mana terpikir Pak? Cuman ngomong begitu, dan memang karma baiknya muncul. Langsung disambut dengan baik. Dapat 2 hari di telepon Romo, disetujui. Semua beresin 800. Aduh, luar biasa. Apa enggak itu satu keberuntungan dan kebahagiaan Pak? Enggak kayak dulu tuh. Saya dagang itu pengen laris dagang sampai mandi. Tengah malam ke situ. Tetap aja. Nggak bisa berhasil dengan baik. Sekarang saya nggak mandi lagi di sono. Tapi dapat tuh bantuan-bantuan ya. Nah, begitu juga dengan Sinja nanti. Itu mengalir sembako di wihara saya itu tuh. Nah, Bapak Ibu kalau yang berminat boleh datang ke wihara saya Dhamma Ramsi itu. Nah, ini sudah ada 3 donatur. Kemarin sudah diantar beras ya. Nah, besok hari Senin ngambil lagi. Nah, tanggal 8 hari Rebo tanggal berapa tuh? Tanggal 11 ya? Nah, tanggal 11 datang lagi. Coba. Umat saya berlimpah tahun ini mah. Luar biasa, dah ikutlah dia Sinja ya. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, inilah topik pada hari ini mengatasi masa sulit dengan kebajikan. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk melakukan kebajikan. Yang pertama dan utama lakukan itu kebajikan terhadap diri kita. Bagaimana melakukan kepada diri kita? Jaga kesehatan yang baik. Ya. Pikiran dijaga dengan baik. Selalu positif, negatif, buru-buru arahkan ke hal yang positif. Yang kedua, untuk diri kita meditasi jangan pernah ditinggalin. Lakukan pagi, malam, sedikit pun nggak apa-apa. 5 menit boleh, 10 menit boleh. Yang penting Bapak Ibu ada duduk. Ini seringkali nih saya pesankan dalam setiap saya Dhamma Desana dimanapun juga. Kuncinya di meditasi untuk pengendalian diri kita. Jangan kita tinggali ya. Nah, tanam kebajikan untuk diri kita. Jaga kesehatan dengan baik. Jaga pikiran kita dengan baik. Jaga semua perilaku kita, ucapan kita dengan baik. Yang kedua, timbun kebajikan terhadap lingkungan keluarga kita. Yang masih punya papa mama jangan lupa. Ini mau Sinja ajak ke mall. Ya. Ajak ke mall. Kayak saya kemarin, saya tanggung jawab sebagai suami. Saya ajak istri saya ke mall. Nggak tanggung-tanggung. Plaza Indonesia. Mall orang-orang kaya. Sampai di sana bisa masuk keluar puyeng.
Oh, pintunya banyak, PIM 1, PIM 2, PIM 3. Parkir di mana sampai kelupaan itu puyeng itu. Satpam yang ada, Bapak parkir di mana? Nah, inilah orang Jakarta norak. Saya ajak mau Sincia nih, ayo kita ke mall. Ngapain? Kita ke mall aja. Istri saya mah girang, kali mau dibeliin baju ya. Bawa aja ke mall, lewatin toko Mas Frank Co. Ya. Ayo, toko Mas Frank Co. Coba lihat di kacanya, ada yang bagus nggak? Ada tuh Pak, bagus tuh, randainya bagus, cocok nggak? Cocok. Ya udah, mau dibeliin. Mahal itu dari mana? Cuma ngelihat aja cukup dong. Nah, lewatin aja depannya toko itu. Nah, bawa yang penting bawa ke mall. Bapak Ibu yang masih punya keluarga, yang orang tuanya ada, berikan yang terbaik. Tanam kebajikan kepada orang tua kita. Kemudian terhadap lingkungan kita, mampu kita beri, mampu kita bantu, kita bantu. Sekemampuan kita dan jangan dipaksain ya. Nah, oleh karena itu, saya berharap tahun 2023 ini tidak ada lagi yang merasa kurang beruntung. Seperti kok Krishna ya. Untung nggak untung relatif. Dapat untung kecil kalau kita bersyukur sudah untung. Dapat untung gede kita tetap bersyukur sudah untung. Yang untung pertama kali adalah kita masih sehat. Masih punya kesempatan untuk melakukan perbuatan baik ya. Dan di umur saya 64 ini saya bersyukur loh Pak. Benar-benar bersyukur. Nyetir masih sendiri, pulang pergi Labuan masih sendiri, kadang-kadang diantar. Ya, hebat ya. Perjalanan dari Jakarta ke sana 5 jam itu. Nah, tapi saya punya ketulusan hati. Dan saya nggak pernah merasa terbebani. Walaupun jauh kayak begitu. Tapi hati saya happy banget. Dan saya bisa berkarya di sana mendirikan pusdiklat. Kemudian ada wiharanya. Umat di Labuan itu ada 150 orang. Lumayan ya. Nah, dari pendatang-pendatang. Tapi kalau putra Labuan sendiri hanya 4 orang. Yang lainnya pendatang dari luar kota semuanya. Dagang di situ. Dia membutuhkan wihara. Nah, semoga Bapak dan Ibu menjalani tahun 2023 senantiasa penuh dengan keyakinan. Yakin terhadap Sang Tiratana, yakin terhadap diri sendiri. Kemudian berupaya dengan keras. Jangan pernah berhenti untuk menimbun kebajikan. Karena bagaimanapun kebajikan itu dapat melindungi kita kemanapun kita pergi. Dia seperti bayang-bayang tuh ngikutin kita. Semakin banyak Bapak Ibu melakukan kebajikan, semakin baik dan semakin happy hatinya. Jangan pernah berhenti untuk melakukan kebajikan. Jangan pernah stop dalam menimbun kebaikan-kebaikan dalam hal apapun juga. Yang terakhir, jangan pernah berhenti untuk datang ke wihara, melakukan puja bakti dengan keyakinan kita. Semoga tahun 2023 mendatangkan berkah buat Bapak Ibu. Berlimpah rezeki, usaha maju dengan pesat tanpa rintangan hambatan apapun juga. Tercapai keinginan yang Bapak Ibu inginkan. Tetap percaya dan yakin terhadap diri sendiri. Berlindunglah kepada Sang Tiratana. Itu perlindungan yang paling mantap. Ya. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Tiratana lah pelindungku nan luhur. Selamat tahun 2023, juga selamat tahun baru Imlek. Tahun ini tahun apa tuh? Kelinci apa? Air. Nah, nanti juga sama kelencinya, mau kelinci air, mau kelinci tanah, mau kelinci api, mau kelinci apapun juga. Jangan dikhawatirin. Yang Bapak Ibu harus khawatirin adalah ketika kita berhenti berbuat baik. Oke? Semoga kita semua senantiasa berbahagia dan dalam lindungan Sang Tiratana, para bodhisatta memberkahi kita semua. Tercapai apapun yang Bapak Ibu inginkan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Sadu. Terima kasih, selamat malam, terpujilah Sang Bagawa, Sotihotu, Namo Buddhaya. Boleh? Cukup nggak? Ya udah.
Selesailah sesi Dhamma Desana pada malam hari ini. Romo berkenan untuk membuka sesi tanya jawab. Pertanyaan akan dibuka melalui 2 metode, yaitu secara lisan dan tertulis. Pertanyaan tertulis sudah disediakan kertas dan pulpen di depan bangku-bangku. Sembari menunggu pertanyaan masuk, marilah kita menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita buka halaman 46, kita nyanyikan lagu Triratna. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha, berlindung dalam naungan Triratna. Hiduplah kami di dalam Buddha, hiduplah kami di dalam Dhamma, hiduplah kami di dalam Sangha, hidup bahagia di dalam Triratna. Buddha, Dhamma, Sangha membimbing kami mencapai Nibbana. Kami berlindung kepada Triratna, kami gembira bersama Triratna, kami bahagia di dalam Triratna, semua bahagia menuju Nibbana. Buddha, Dhamma, Sangha membimbing kami mencapai Nibbana. Kami berlindung kepada Triratna, kami gembira bersama Triratna, kami bahagia di dalam Triratna, semua bahagia menuju Nibbana, semua bahagia menuju Nibbana. Mantap ya suaranya ya. Oke, mungkin untuk mengajukan pertanyaan lisan, untuk ada yang ingin maju ke depan, bertanya secara langsung. Oh iya, boleh Pak. Malam Romo. Malam. Salam Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya. Romo, saya mau tanya ya, kalau Tenglang ya, biasa umumnya ini kalau tiap tahun pasti banyak perubahan. Terus bagaimana pendapat Romo tentang orang mengatakan, wah ini jong gini, sembahyang begini, terus dia bilang, wah kamu harus membuang apa gini-gini. Wah tentang cong-congan, tentang Hong Shui dah. Bagaimana pendapat si Romo? Kasih Romo. Aduh, ini nanya ya Hong Shui ke saya lagi. Kalau saya bisa robah nasib, nah nasib saya dulu saya robah Pak. Cengli ya, atau iya. Itu juga sama tuh, orang suka cari dukun tuh, kalau dukunnya pintar dan manjur dia robah dulu dirinya itu. Rumahnya yang masih kecil. Iya betul. Kalau gini, satu waktu itu ada talk show, ya. Talk show itu membahas tentang yang Bapak tanya tadi, tentang Chong ini. Ini ahli Hong Shui-nya memang ahli. Namanya Erwin Yap. Saya sebut aja ya Erwin Yap. Mungkin sekarang udah pindah agama ya katanya. Bener ya? Udah pindah agama ya? Dengarnya sih begitu, tapi entah bener apa enggak saya nggak tahu. Erwin Yap itu ditanya mengenai Chong. Kemudian dia jawab, ya. Katanya Chong itu menurut hitungan Pak. Kita orang Tenglang ini kan ada tungsu ya. Tungsu pernah dengar Pak? Tungsu. Tungsu itu menghitung ya. Kemudian disesuaikan dengan sio, tanggal lahir, bulan lahir itu. Hitungannya benar dan bukunya itu betul. Gitu. Berarti Chong itu benar dong. Nah, inilah dia, sekalipun ahli Hong Shui, dia jawabnya dengan bahasa Dharma. Itu cakep banget si Erwin, makanya saya ingat sampai sekarang. Kata si Erwin, hitungan itu memang betul. Setelah dihitung itu hasilnya seperti itu. Nah,
Tapi katanya, sejelek-jeleknya, nasibnya itu, ciongnya itu, sejelek-jeleknya, seapes-apesnya. Kata si Erwin dia. Itu kekuatan jeleknya 10%. Di dalam orang yang dihitungin itu, jelek nasibnya tuh. Ya, jeleknya 10%. Jelek-jeleknya. Kata si Erwin, sebetulnya 90% itu tergantung diri orang itu. Nah ini Bapak Ibu bisa ngertiin sendiri deh. Kalau jeleknya aja cuman caphun, kau caphun di tangan kita, masih puyeng apa? Betul tak? Yang bisa merubah itu semuanya adalah diri kita. Segelap apapun, sejelek apapun, kekuatan 90% ada di tangan kita. Maka tentukan, ciong itu bukan buat ditakutin. Sebetulnya kalau kita paham, justru dia mengarahkan kita. Romo Sumedo, tahun 2023 sio, kelinci air kamu lagi ciong nih. Nah semakin kita dibilang ciong, semakin kita kudu hati-hati. Setuju? Itu loh maksudnya. Bukan kita nggak berani usaha. Jangan usaha dulu ya. Perut mau nggak disuruh stop, jangan usaha. Kebutuhan listrik, telepon, mau nggak disuruh stop, istirahat. Tunggu dulu 3 bulan baru kita mulai. Diputus PLN Pak listrik kita. Gitu? Nah, usaha deh. Tahu ciong kan? Hati-hati. Hitung dengan cermat. Langkahnya diperhatikan dengan baik. Itu maksudnya ciong. Jadi bukan buat ditakuti, tetapi untuk kita warning. Hati-hati melangkah ke depan. Sembayang ciong nggak ciong juga sembayang bagus kan? Atau iya, masa mau sembahyang pas ciong doang? Nah ini kebanyakan nih orang-orang yang agama Budanya nggak seperti bapak dan ibu. Datang ke wihara, datang ke kelenteng setahun sekali. Capji tiap malam bawa jeruk 5 biji kecil, hijau, asam. Ngambil hio segempol, segede gini. Masuk ke dalam masalahnya. Mintanya banget. Dapat pakai oblong celana buntung. Ya toh. Ngangkat hionya tinggi. Itu ngancem dewa loh. Nah, dewa, gua datang nih. Tuh, jeruk 5 noh. Ya. Gua minta ya, tahun ini kelinci air. Dagang gua laris. Jauh masalah, jauh penyakit, jauh musibah. Ingetin, kasih rezeki yang banyak. Lu mau kasih enggak? Ini kan bara apinya gede nih. Lu mau kasih enggak? Gue nanya nih. Lu jawab, lu gak kasih. Gue sundut nih. Waduh, bener-bener itu. Tamong kui mau secok. Datang si Enci, si Engkok, segempol. Udah masalah penuh asap. Lah kita aja sembahyang di rumah kalau asap banyak, pedih kagak mata kita? Atau dewa bingung? Lu bawa apel yang mana? Belum diancam sama bara hiong. Belum diukupin semua. Inilah manusia itu ngakalin dewa itu. Aduh ampun kebangetan. Datang ramai-ramai jam 12 malam. Dikeroyok, ada yang segede betis hionya. Lebih parah lagi tuh. Waduh udah kayak tombak aja itu. Beda lah sama bapak ibu mah. Meditasi, parita. Arahang sama sambudo bagawa. Hionya kecil, kerucut doang atuh. Pelit. Banyak salah dikit. Tuh ya, makanya Cungguran ini waduh luar biasa pinternya. Dewa bohwat loh. Jam 12 malam datang dikeroyok. Ya, hionya gede-gede semua, asapnya luar biasa, mending wangi cendana. Bambu. Sama tera gaji dibakarin. Oh yang teler lah dewa kita lah. Ini ngusnya meler, ini matanya perih. Mau ngasih apa tuh? Temennya bilang, udah lu kasih buruan, kasih tuh daripada pergi dah. Nah, bagaimana kita coba? Nah, ini ya logika dipakai
Realita dipakai, itu ajaran Guru Agung kita. Pakailah logika dan realita. Ciong, hitungannya benar loh Pak. Benar hitungannya. Tetapi bukan buat ditakuti, kemudian kita nggak berani upaya. Cermati dengan baik, berhati-hati. Semakin dibilang jelek, semakin Bapak Ibu harus hati-hati. Ya, itu loh tujuannya Ciong tadi. Dibaca, silakan aja baca pejinya segala macam. Silakan. Kalau jelek, jangan kecil hati, hati-hati. Kalau bagus, jangan lupa diri, tetap hati-hati. Harus usaha. Itu baru umat Buddha, Pak. Ya, saya juga dulu begitu. Begitu malam Sintia tahun baru, waduh, cari orang pintar bacain. Padahal kita yang pintar loh. Kita tahu kita mesti ngapain. Ini musuh sembahyang pehau, bawa samcan, telur asin, bawa kacang hijau, bawa tahu kuning. Di rumah emak kita makan karedok. Masa macan dikasih begitu kan? Ya. Oke ya, kok saya kok mewakili semuanya ini, itu pertanyaan cakep banget. Sudah kali? Cukup? Oke, ada lagi apakah ingin ada yang bertanya secara lisan lagi? Kalau tidak ada, mungkin ada kata-kata penutup Romo Baik untuk ya, malam ini. penutup. Bapak Ibu, pesan saya satu. Kita menyambut tahun baru Sincia nanti. Buat yang tadi, salah satu ya, kita sebut lagi Ko Krishna, Bapak ya. Yang ada orang tua, masih punya orang tua. Upayakan jam 12 malam, cuci kaki mama papa. Cuci kaki mama papa. Nah, kalau memang ada yang mengalami kurang-kurang beruntung tadi, nanti airnya itu dipakai buat mandi. Yang kedua, ini nyata juga nih ya. Yang kedua, ada sebagian orang air cucian kaki mama papanya itu malah diminum. Tapi syaratnya mama papa mesti cuci kaki. Kalau kuku hitam-hitam airnya diminum nanti mules. Ya. Karena bagaimanapun kedua orang tua kita itu, mama papa itu adalah dewa. Jadi upayakan berikan yang terbaik, itu aja ya. Dan terus melakukan kebajikan, jangan lupa bakti uhau terhadap mama dan papa, membuat hidup kita berkelimpahan berkah. Cukup ya Bapak Ibu. Selamat tahun baru sekali lagi dan selamat Sinja. Semoga berkah tahun kelinci air melimpah kepada Bapak dan Ibu, rezekinya berlimpah, sentinya cengkang. Terpujilah Sang Bagawa Sotihotu, Namo Buddhaya. Selesailah sesi tanya jawab pada malam hari ini. Kami segenap keluarga Wiraput Namo Suka berserta umat mengucapkan terima kasih kepada Romo sebesar-besarnya atas ceramah dhamma pada malam hari ini. Ya, terima kasih. MC kita kayak artis Korea. Ya. Tepuk tangan buat artis. Dan zaman sekarang rambutnya juga berubah. Warna emas.